di saat itu tuh saya merasa karir saya stuck, kayak sampai di situ aja nih. I was 17 years old dan saya punya mimpi yang besar sekali gitu. Saya punya cita-cita yang besar, yang tinggi sekali, sampai akhirnya saya tenggelam dalam insecurity saya sendiri. Oke, Afik, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Dia adalah seorang bintang film, penyanyi. Nah, gimana menurutmu ini? Dua profesi yang berbeda ya, penyanyi sekaligus bintang film, aktris lah ya. Kalau kita orang Makassar pasti bangga lah. Banggalah kita sebagai anak Makassar, ada pemain filmnya, ada sekaligus penyanyi juga. Sekaligus pembuku juga. Bocor. Jangan kasih bocor rahasia negara, Pak. Ini yang jadi selama ini sebenarnya dijaga ini rahasia negara ini, enggak boleh Kayak saya sekarang hadir. Tidak, masalahnya jangan sampai dia lebih banyak followersnya dibandingkan saya. Gara-gara itu. Mai, apa kabar Mai? Baik, Iman. Keren karena sepupu nih. Selama pandemi apa aktivitas di rumah Mai? Selama corona ini saya pulang dari Jakarta ke Makassar kurang lebih 3 bulan. Terus selama PSBB sih lebih banyak belajar hal-hal baru dan saya mengambil momen ini tuh sebagai pengembangan diri juga sih. Salah satunya dengan saya belajar masak. Saya belajar hal baru di masak. Saya belajar masak dari yang saya tidak tahu sama sekali masak sampai akhirnya saya bisa masak itu. Terjun pertama kali di dapur selama PSBB. Semuanya hasil dari stay at home self quarantine. Terus tadi yang saya bilang pengembangan diri itu maksudnya saya ada waktu lebih banyak untuk bercermin, mengevaluasi diri, introspeksi diri, melihat lagi hal-hal apa saja yang patut saya apresiasi setelah saya melakukan banyak hal selama ini, dan hal-hal apa saja yang perlu saya ubah atau yang perlu saya kembangkan demi perkembangan diri saya dalam hal pribadi dan juga profesionalitas karir saya sih. Jadi gitu, Vi. Ada pengembangan diri lah selama corona ini. Bukan cuma nonton drakor, nonton apa dan lain-lain dan segala macam. Ada edukasi diri yang dia bangun. Iya, saya lihat juga selama pandemi rajin ini workout. Itu lupa. Apa itu workout? Olahraga. Jadi selama pandemi itu saya fokus olahraga hampir tiap hari rutin sih. Menjaga berat badan atau menjaga kesehatan, apalagi kan sekarang lagi corona kan, imun tubuh kita tuh harus tetap terjaga, harus tetap sehat. Pokoknya imun tubuh kita harus tetap kuat gitu. Jadi bagaimana caranya menjaga itu? Nah itu penting. Imunmu kuat sih? Saya nggak tahu ini imun saya ini. Tidak bisa dipastikan. Oke, Mai. Kan kita kenal, orang semua tahu lah Mai ini sebagai penyanyi sekaligus bintang film. Sudah ada beberapa lah film-film yang Mai perankan. Tapi sebelumnya kita mau tahu dulu nih tentang Maizura, mulai dari proses perjalanan karir di dunia tarik suara. Bagaimana sih proses Mai sehingga kok sampai se-booming ini loh. Sampai sudah masuk di Jakarta, enggak gampang menembus Jakarta. Kita bangga lah sebagai anak Makassar. Terima kasih. Oke. Jadi sebenarnya saya itu sudah suka musik dari kecil ya. Dari kecil. Akhirnya tahu bisa nyanyi itu di SMP. Sampai akhirnya teman saya ngajakin untuk ikut audisi, waktu itu ada Stufo di RRI Makassar. Itu lomba nyanyi. Awalnya saya emang pribadi yang pemalu gitu, rendah diri, terus kayak nggak pede gitu orangnya. Intinya nggak pede lah. Ya, tapi dari dorongan teman-teman, keluarga khususnya bapak sih waktu itu akhirnya saya kayak oke, saya coba gitu. Karena saya ingat sekali bapak itu bilang kalau kamu tidak coba kamu tidak tahu kamu bisa apa. Iya. Nggak gitu. Jadi akhirnya oke, saya coba, dan ternyata setelah saya coba disitulah saya tahu kalau ternyata saya punya bakat bernyanyi gitu. Itu di tahun berapa, Mai? Tahun 2014. 2014. Itu berarti masih SMA.
SMP kelas 3, ingat sekali waktu itu kelas 3 SMP. Nah, keluar dari Stovall saya dapat juara 3. Akhirnya mulai tuh aktif nyanyi-nyanyi waktu itu. PD-nya juga sudah mulai muncul. Ya, kepercayaan dirinya sudah mulai muncul lah kayak gitu. Akhirnya saya mulai ngeband setahunan gitu, nyanyi-nyanyi di sempat ngeband juga? Yes, setelah dari lomba nyanyi itu saya akhirnya ngeband sampai akhirnya kalau nggak salah di 2016 saya ikut audisi ajang pencarian bakat The Voice Indonesia. Voice, ya. Tahu lagi, saya tahu. Bangga lagi kita juga dimainkan dulu. Pasti lagi teman-teman ya. Lorong rame. Lorong. Walaupun memang perjalanan di The Voice itu tidak panjang, singkat saja, tapi bisa dibilang dari situlah saya mulai dikenal lebih banyak orang. Betul. Apalagi di Makassar sendiri gitu, saya dikenal sebagai seorang penyanyi. Terus dari situ juga saya dapat banyak sekali pengalaman karena saya di sana tuh bertemu dengan berbagai macam penyanyi. Berbagai macam penyanyi, terus mereka membagikan pengalaman mereka juga. Terus dari situ saya melihat apa istilahnya, pemahaman saya tentang dunia entertainment itu akhirnya mulai terbuka gitu. Dunia entertainment itu seperti ini gitu. Jadi setelah itu saya balik dari Jakarta ke Makassar, mulai aktif lagi nyanyi, tapi sebagai penyanyi solo membawa nama saya sendiri. Pribadi ya? Yes, menyanyi di berbagai macam event wedding, acara kantor, event-event musik dan lain-lain. Sampai ini panjang ya. Pokoknya panjang. Sampai corona hilang di Makassar, cerita saja. Sampai di tahun 2017-2018 disitulah sebenarnya awal perjalanan karir bernyanyi saya lebih luas lagi terjadi gitu. Setelah saya duet bareng The Massive. Artinya sudah ketemu The Massive meningkat ya? Yes, setelah saya duet sama The Massive, akhirnya saya sign di Musica Studio. Label musik saya sekarang. Gabung ya sekarang di situ? Yes, gitu. Nah, maksud saya gini, Mei, sebelum gabung dipanggil sama The Massive, maksudnya ada tidak hal-hal yang disampaikan oleh orang dari Jakarta begitu? Saya kenapa kok tiba-tiba Mai ini diambil begitu? Ada masukan enggak dari panggilan dari sana sebelumnya? Oh iya, kalau tidak kan salah mungkin itu tiba-tiba Mai ke sana, saya mau gabung The Massive. Kan enggak mungkin tuh. Tidak, maksudnya kalau tidak salah waktu itu tahun 2017-2018 saya mulai dilirik oleh label musik saya. Karena di ajang The Voice bisa jadi, atau mungkin karena setelah dari The Voice itu kan saya juga lebih banyak cover juga di YouTube dan orang bisa lihat saya di YouTube gitu kan, bukan cuma orang-orang di Makassar. Tentunya di luar Makassar juga pasti orang bisa lihat, dan mungkin dari situ mereka menemukan saya. Dan akhirnya setelah saya duet bareng The Massive di acara di Makassar waktu itu, akhirnya saya sign di Musica. Terus di awal tahun 2019 saya pindah ke Jakarta dan mulai berkarir di sana, mulai berkarya juga di sana sampai detik ini. Iya. Tapi ada yang menarik ini gitu. Tadi yang saya lihat ya selama proses perjalanan Mai, kan tadi ada The Massive. Tapi saya mau tahu selepas dari ajang The Voice. Iya. Nah, kan Mai biasa sering nyanyi juga sama Judika. Iya, karena kebetulan Judika itu coach saya di The Voice. Oh iya tahu betul, coach selama masih. Tapi waktu pas battle kan nggak milih Mai waktu battle sama Regina. Dia lebih milih Regina daripada Mai. Maksudnya pada saat Judika ngomong kayak gitu, gimana sih perasaan Mai begitu? Yang saya rasakan sih waktu itu ya rezeki saya berhenti di situ. Maksudnya kayak jalannya bukan di situ. Di ajangnya itu ya, di ajang itu. Jalannya tidak panjang berarti di ajang itu, dan saya tidak menyesali, saya tidak kecewa sama sekali karena saya yakin dari sampai di situ pun saya pasti akan mendapatkan banyak sekali kesempatan setelahnya gitu. Jadi saya jadikan itu pelajaran dan jadikan itu motivasi untuk saya berkembang lebih lagi dari sebelumnya. Artinya kalau kau nggak dipilih, jangan kau berhenti. Tetap kau semangat. Bangkit terus lah. Pasti karena kita punya bakat ya. Tapi saya lanjut lagi Mai di Judika tadi. Selepas dari The Voice, kan biasa kalau saya lihat kalau Judika datang sini biasa Mai temani nyanyi. Seperti ini.
sebesar apa sih sebenarnya pengaruh Judika dalam perjalanan karir Mai sebagai penyanyi? Besar sekali ya, karena saya rasa Kak Judika itu percaya gitu. Berikan kepercayaan sama Mai. Iya, percaya dengan talenta saya, karena setiap dia datang ke Makassar dia pasti kayak ngajakin untuk ayo kita duet bareng gitu di acara dia. Di konser dia gitu. Jadi itu suatu momen dimana akhirnya kepercayaan diri saya juga lebih tumbuh lagi gitu. Dan di situ saya belajar untuk terbiasa dengan banyaknya penonton gitu. Dan nggak bisa dipungkiri juga sih, dia banyak sekali memberi nasihat. Gitu. Iya, pertama kali sebenarnya dia adalah dia adalah sosok setelah saya masuk di The Voice yang selalu memberikan masukan gitu kan. Gimana sih caranya kita untuk menjadi penyanyi yang baik. Betul, gitu. Karena penyanyi yang bagus itu banyak, tapi yang mempunyai attitude, yang mempunyai sikap yang baik itu jarang ada gitu. Dan itu yang dia ingin tanamkan di saya, kalau menjadi penyanyi itu bukan cuman kamu hebat, bukan cuman karena kamu hebat terus kamu tapi yang penting punya attitude lah. Intinya ini Judika sangat berarti sekali buat Mai. Pokoknya apapun caranya tetap Judika. Apapun acaranya kalau ada Judika di Makassar pasti ada Mai. Nah, gini Mai. Mai ini kan dikenal sebagai penyanyi lah. Kan penyanyi. Dari awal nyanyi sudah diceritakan sampai bagaimana Mai dekat dengan Judika, masif, banyak lah, sampai cover lagunya Bebas kan, cover lagunya Bebas ya, di remake ya, sama. Awal mulanya Mai terjun ke dunia film gimana? Iya, sampai bisa masuk itu. Kan penyanyi nih, tiba-tiba langsung jadi bintang film kan. Kalau itu sebenarnya saya tidak menyangka bisa masuk ke dunia film sendiri, karena saya dikenalnya sebagai penyanyi. Penyanyi, betul. Apalagi di Makassar sendiri saya itu seorang penyanyi gitu. Tapi dari profesi saya sebagai penyanyi juga akhirnya yang membukakan kesempatan untuk masuk ke dalam dunia film kayak gitu. Saya ingat sekali tahun 2017 itu pertama kali saya diajak untuk casting film. Casting film apa tuh? Itu film Cinta Sama Dengan Cendolona Tape. Cendolona Tape. Film Makassar itu. Film Makassar. Ya, produksi Makassar Timur Pictures. Di situ saya kayak, betulan ini. Karena benar-benar enggak pernah terpikirkan sebelumnya. Dikira di prank. Prank. Enggak pernah ada kepikiran untuk mau ke acting deh atau mau ke susah lo acting. Karena fokusku itu selama ini tuh nyanyi sama musik. Pengennya di musik, cita-citanya di musik gitu. Tiba-tiba ada tawaran casting film. Awalnya sih sebenarnya saya kayak jangan deh. Tapi saya ingat lagi kata-kata Bapak gitu. Kalau saya tidak coba, saya tidak tahu saya bisa apa tidak gitu. Terus kayak it's not gonna hurt me juga kalau saya coba. Jadi akhirnya ya sudah saya coba. Dan ternyata setelah saya coba, saya lolos casting dan jadi salah satu pemeran di film itu gitu. Oh, berarti di situ saya menemukan lagi nih satu talenta saya. Saya bisa acting juga. Gitu. Dan dari situ sebenarnya awal saya berkarir dari film Cinta Sama Dengan Cendolona Tape itu. Dan setelah itu akhirnya muncullah tawaran-tawaran film lain sampai akhirnya datanglah tawaran casting film Bebas dari Miles Brennan. Silakan nonton filmnya. Sudahlah. Mau berkeluarga. Satu loro lagi dipanggil. Iya, pasti. Satu loro, Pak. Tapi kau enggak pernah di-calling main film? Tidak. Mai, di perjalanan film Mai ini kan pasti ada sosok yang menjadi panutan atau menjadi figur lah. Kok bisa Mai ditarik main film begitu? Siapa sih yang melihat bakat Mai main film gitu? Pasti ada, tidak mungkin tidak ada. Masa tiba-tiba muncul lagi? Tiba-tiba calling Mai deh, main deh. Saya tidak tahu sih, tapi mungkin karena saya bilang tadi saya penyanyi kan, jadi kayak coba ini mungkin kayaknya dia bisa gitu, bisa saja gitu kan. Oh, tapi bukan Haji Mumpung ya?
Maksudnya? Haji Mumpung maksudnya karena Tommy menyanyi banyak followers kasih main film. Bisa saja mungkin dia bisa. tahu oh ini Maizura penyanyi gitu di Makassar, pengen dicoba bisa ndak ya dia acting gitu, bisa ndak ya dia main film gitu. Mungkin awalnya dari situ. Tapi gitu. gini Mai, di film bebas itu kan banyak artis besar ya. Minum Ki. Tunggu haus dah berceramah tuh. Banyak artis besar. Nah, yang pertama minta Mai untuk ikut casting di film bebas itu siapa? Mas Riri. Mas Riri. Iya. Riri. Mas Riri Riza. Riri yang sering nyanyi di Pasar Segar. Bukan. Siapa? Riri Riza. Mas Riri Riza. Awal Nah, itu panutan saya. bukan Riri itu Mas Riri. Tapi pernah tidak maksudnya ajakan seperti apa pertama Mai waktu diajak main ikut Sebenarnya sih ajakannya itu dari saya di email dulu dari casting directornya gitu. Diajak untuk casting di Jakarta. Waktu itu saya masih di Makassar. Sebenarnya dari situ akhirnya ketika saya ke Jakarta kalau nggak salah di bulan November tahun 2018. Waktu itu saya syuting video klip bareng The Massive. Akhirnya saya menyempatkan untuk saya mau ikut casting di kantor Miles waktu kebetulan itu. waktu itu. Iya, dan memang berencana untuk casting juga. Jadi sekalian syuting video klip dan untuk casting juga gitu. Akhirnya ya sudah, saya ke kantor Miles, saya casting bertemu dengan Mas Riri Riza pertama kali. Iya. Langsung Maksudnya pertama kali perjalanan di film bebas itu saya bertemu sama Mas Riri Riza untuk di casting. Tapi ketemu sama Mas Riri Rizanya itu sudah Sudah sering. Kedua kali. Oh, kedua kalinya. Pertamanya ketemu? Pertama kali ketemu itu di Rumata Art Space. Di rumah produksi juga. Rumata Art Space itu rumah seni dari Mas Riri Riza gitu di sini. Dan waktu itu kalau nggak salah 2017 ya kayaknya. Saya sama Kak Juang Manyala ke Rumata Art Space untuk nonton Atira, pemutaran film Atira. Gitu. Dan akhirnya ketemu sama Mas Riri Riza. Kak Juang kenalin ke saya Mas Riza, akhirnya saya kenalan. Kenalnya nggak ini sih, cuman ya kenalan gitu aja, tapi dari situ sepintas. Dari situ 2 tahun kemudian akhirnya saya dipanggil. Artinya bisa jadi ada juga ingatan waktu pertemuan pertama itu. Bisa saja. Ada respon positif. Mai datang kan dengan kecantikannya mungkin atau apa tiba-tiba dia ingat lagi ya calling. Masih ingat Mai lah waktu itu. Oke Mai, di dunia film bebas. Pernah nonton toh? Pernah. Selesai dari pertama sampai akhir. Itu tidak kan berkedip saya. Tidak berkedip. Itu kan cerita masa-masa SMA. Ada masa-masa SMA-nya lah. Tapi ada yang satu keren ini. Kau tahu apa? Mai ini kan orang Makassar. Yes. Tahu lah bagaimana aksen orang Makassar pasti punya ciri khas sendiri. Tapi yang menarik di situ, Mai ada satu Scene bahasa Jawa. Sunda waktu itu. Iya, karena saya jadi orang Sunda memang, gadis Sunda di sini. Jadi Sunda. Tapi berapa lama Mai dipelajari itu? Artinya kan itu susah. yang paling lama deh. Ya 3 bulanan lah. Mungkin dari sebelum saya terpilih mungkin jadi 3 bulan. pemeran itu saya sudah ditanya memang. Ini. Berarti itu yang pertama. Ya. Langsung belajar castingnya juga kayaknya sempat juga tuh di casting. Tapi bisa nggak diulangi itu? Diulangi. Spesial ingat apa bahasa dan artinya lah kalau bisa. Bentar. Oke, bisa. Tapi jangan terlalu Iya. Biasa saja. Tong sekali-kali sih nyalahkan kabin di dia. Langsung tahambur kan? Tahambur kaget Moal ngaruh, moal. Lain marane nu maradahar aing. 17 tahun aing juga kieu, aing kuduna nyadar. Butang aing kudu diasupan. Keren. Artinya apa? Tadi apa ya? Intinya saja kalau enggak tahu arti keseluruhannya. Ininya kela itu kalau enggak salah lupa. Enggak tahu Kak itu. Kela tong sekali-kali sia nyalahkan kabinnya di dia. Betul Kak, lupa mah. Tapi yang saya ingat itu mual. Tidak. Mual ngaruh. Tidak ngaruh. Tapi maksudnya itu bahasa itu apa sebenarnya maksudnya itu? Sebenarnya karena dia gula darahnya
rendah aja sih. Nggak, kan di adegan di situ kan lagi mau bentrok ceritanya, dia kan lagi mau bentrok. dia lapar. Jadi Lapar. gulirannya Jadi ceritanya, gitu. Saya cerita atau kita ente cerita? Coba. Jadi ceritanya begini, kan mau bentrok ini janjian sama anak sekolah lain Pak, ketemu di atas mall. Saya ini lapar. Ya, lapar. Lagi lapar, diajak terus. Terus. Ini teman-teman tidak mau tahu. Terus takut juga. Takut juga Pak, terpaksa. Itu memang Jadi hasil dari laparnya itu keluar itu ngomong. Udah baik, istilahnya apa di kalau Makassar? Boruso nih. Istilah apa itu? Tapi itu respon memang di adegan itu. Tahu gitu? Nggak ku tahu. Tunggu dulu, Mai. Di adegan itu memang itu bagian dari acting dalam. Akhirnya dia sudah tidak tahan, terus Sebenarnya dia nggak kesurupan, cuman dia panik aja. Iya, dia nggak kesurupan. Apalagi dia makin ditekan oleh teman-temannya. Nah, yang bikin dia kesurupan itu karena yang lawan teman-teman Mai di situ ya, kan. udah mulai mau bentrok. mau berkelahi orang ini Pak, daripada kalah di luar mending digas di luar. Iya. Tuh. Ya. Bilang kerasukan ini kan begitu. Terpaksa lari dia. Betul. Mai gini Mai, kan sudah kita cerita tadi filmnya bagaimana, musiknya bagaimana. Mai, kira-kira dalam proses ini kan kadang di atas, kadang di bawah begitu. Pernah nggak sih Mai mengalami hal yang sangat terburuk sekali itu? Artinya drop. Pernah pasti, dan itu tuh manusiawi sekali ya. Iya. Maksudnya kayak kita pasti pernah melalui masa-masa di mana kayak kita ngerasa tidak cukup, ngerasa down gitu dan ngerasa sedih tanpa alasan yang pasti juga gitu. Dan karena emang mental kita sedang jatuh aja gitu kan. Padahal saya mengalami itu kalau tidak salah di tahun 2017-2018. Walaupun memang sebenarnya banyak yang patut saya apresiasi gitu dari tahun-tahun itu, tapi ya memang yang tadi saya bilang mental saya memang sedang jatuh aja gitu. Lagi diuji lah mentalnya kan. Di saat itu tuh saya merasa karir saya stuck, kayak sampai di situ aja nih. I was 17 years old dan saya punya mimpi yang besar sekali gitu. Saya punya cita-cita yang besar, yang tinggi sekali. Tapi saya tidak tahu caranya untuk sampai ke situ tuh seperti gimana gitu. Saya tidak tahu strateginya, dan saya cuman seorang gadis Makassar 17 tahun yang ya gitu deh. Akhirnya saya merasa kayak nggak ada apa-apa tidak ini. bisa ini. Bingung untuk melangkah ke depan. Cuman sampai segini aja gitu. Padahal punya mimpi besar ini. Iya, saya punya mimpi itu, tapi karena saking besarnya mimpi saya, jadi akhirnya saya gitu. Keluar dari saya zona drop itu. gitu. Akhirnya saya jatuh mentalnya karena merasa stuck di situ. Nah, dalam fase itu tuh akhirnya saya mulai mempertanyakan potensi saya. Gitu. Terus mulai membandingkan diri juga dengan orang-orang lain, sampai akhirnya saya tenggelam dalam insecurity saya sendiri gitu. Drama juga. Iya betul. Iya, dan itu tuh fase yang menurut saya sangat-sangat kayak kalau diingat-ingat lagi kayak nggak sampai meneteskan air mata kalau diingat. Iya, enggak Itu yang kasih bikin kuat loh sebenarnya. Yes, betul. Dan ternyata saya menyadari kalau fase-fase itu adalah semua fase buruk yang terjadi dalam hidup saya itu ada hikmahnya. Iya. Gitu, kayak semua itu terjadi bukan tanpa alasan. Betul. Kayak gitu. Dan ternyata setelah ujian yang saya alami itu ada hal baik yang menunggu di ujung sana. Iya, betul. Luar biasa. Kayak gitu sih, kayak saya merasa ujian yang dikasih sama Allah ini tuh kayak sebagai momen dimana saya dilihat lagi nih, saya kuat nggak ya? Dan saya pantas nggak ya untuk mendapatkan hadiah itu gitu, untuk betul. Sampai ke hal yang baik itu gitu. Kalau saya saat itu mungkin memilih untuk menyerah, putus asa, mungkin ya saya nggak akan sampai saat dan tidak ini. Ketemu kita ini. Iya. Dan mungkin Allah juga pasti yang kayak berarti dia nggak cukup kuat. Pasti dia bilang begini, jangan dia saja menyerah gitu. Jadi selama fase itu yang saya lakukan adalah saya berusaha untuk bertahan. Bertahan dulu sih. Yang paling penting bertahan. Terus setelah itu
saya berusaha untuk bangkit, saya menyirami diri saya dengan bermacam-macam motivasi biar mental saya bisa bangkit lagi gitu. Terus setiap pekerjaan yang saya lakukan, saya berusaha untuk melakukan yang terbaik karena saya sadari bahwa setiap pekerjaan itu adalah peluang yang baru gitu, dan saya harus kerjakan sebaik-baiknya. Selebihnya saya berdoa saya berserah diri, saya bertawakal gitu. Dan ya alhamdulillah gitu. Akhirnya badainya selesai, ujiannya selesai, dan saya mendapatkan hal yang baik gitu. Saya mendapatkan banyak hal baik. Gitu. Luar biasa. Gitu sih. Luar biasa. Bisa melewati hal-hal sulit itu juga kan sebenarnya adalah bukan hal yang mudah ya. Ada orang yang pada saat itu mungkin sudah bisa tidak mau pasrah, sudah tidak mau meningkatkan dia punya kepercayaan diri lagi, ya toh. Artinya Mai luar biasa lah sampai bisa lewati masa-masa itu. Kalau disuruh milih nih, mau main film, fokus main film atau fokus nyanyi? Bisa dua-duanya enggak? Seandainya satu. Aduh, kalau kan seandainya. Saya sudah sering sekali ditanya sama ini, tapi saya selalu jelaskan kalau passion saya dari kecil itu nyanyi kan, di musik gitu. Saya cinta sekali sama nyanyi sendiri gitu. Dan film sendiri, acting itu adalah sesuatu yang baru buat saya. Tapi tidak bisa dipungkiri ternyata saya sangat menikmati prosesnya gitu, kayak melihat hasilnya sendiri kayak saya bahagia. Prosesnya juga prosesnya juga magical sekali gitu. Terus melihat hasilnya itu kayak perasaannya luar biasa gitu, dan membuat saya jadi selalu ingin melakukan itu. Selalu ingin melakukan itu. Jadi kalau mau dipilih mau fokus di nyanyi atau main film, tergantung dari kesempatannya. Tergantung dari kesempatannya gitu. Ketika ada kesempatan di film datang dan menurutku itu adalah kesempatan yang bagus, I will take it gitu. Kalau kesempatan di musiknya juga bagus, dan saya selalu berusaha berjuang di musik sih. Saya pasti akan terus berjuang di musik juga gitu. Jadi kalau istilah kayak gini sih, kayak walaupun saya main film, tetap musik itu pasti akan selalu saya pegang. Gitu. Artinya karena ini dasar ya, ini sudah senang sama itu. Akarnya itu sebenarnya di musik gitu, kayak jadi walaupun saya kemana-mana gitu, bukan cuma main film, mungkin saya bisa jadi tukang masak juga bisa, segala macam, tetap musik itu pasti akan selalu saya pegang. Gitu sih. Poinnya di sini yang penting nikmati prosesnya, hasilnya pasti akan didapat. Tapi gini kan ini namanya jadi bintang film, penyanyi juga, ya toh. Kita tahu lah semua ini. Tapi kan Mai pernah lewati dua-dua, sudah jalani dua-dua juga. Menantang mana? Waduh. Nyanyi atau harus minum dia, Pak. Keras sekali pertanyaanmu. Yang menantang mana gitu? Menantang dua-duanya. Karena misalnya di film apa lagi ya? Gitu, di musik apa? Kalau di film itu kan kita dituntut untuk bisa masuk ke dalam karakter di film itu kan, keluar dari zona nyaman kita. Terus menjadi seorang aktris itu saya harus bisa fleksibel gitu, berpindah dari satu karakter ke karakter lain, itu keluar dari karakter sehari-hari saya. Betul. Gitu, dan benar-benar harus butuh kepekaan, emosi gitu, untuk bisa menyampaikan setiap perasaan yang ada di film gitu. Jadi menurut saya itu kesulitan, itu satu tantangan, tapi saya senang melakukannya. Terus kalau di bernyanyi sendiri sama juga beratnya, apalagi kalau masih dalam tahap pencarian jati diri. Iya, betul. Sulit sekali karena sebagai penyanyi, sebagai musisi kita menciptakan gitu. Kita menciptakan karya, kita tidak cover tidak gitu. Kita menciptakan gitu, dan prosesnya itu krusial banget menurut saya. Bagaimana caranya bisa membuat
satu karya lagu yang sesuai dengan karakter dan genre musik penyanyinya, tapi tetap bisa diterima oleh orang lain, tetap bisa dicintai juga oleh orang lain gitu. Krusial banget prosesnya. Jadi sulit juga, penuh tantangan juga gitu. Dan kalau saya pribadi, menurutku saya butuh waktu lebih panjang. Saya butuh waktu dan pengalaman yang lebih untuk bisa sampai ke tahap itu. Untuk bisa sampai ke menemukan jati diri saya sebagai penyanyi kayak gitu. Tapi yang terpenting sih sebenarnya adalah prosesnya gitu, kayak bagaimana saya menikmati semua prosesnya itu, dari mencari jati diri saya seperti mencoba-coba genre musik yang pas buat saya. Dan itu semua prosesnya menyenangkan sekali gitu. Balik lagi, dua-duanya punya tantangan yang berbeda tapi sama beratnya. Gitu sih. Begitu ya. But I enjoy it. Nikmati prosesnya. Mai, Mai kan sudah top lah ya, sudah top. Aduh. Sudah top lah. Kalau kita orang Makassar pasti Maizura pasti kenal lah. Iya kan? Surania. Surania kan? Surania. Kau daftar enggak? Orang kedua. Orang pertama siapa? Pasti mamanya. Kan gitu. Iya. Zurania itu yang bikin siapa, Mai? Mai sendiri atau memang kelompok-kelompok yang fans sama Mai? Jadi Zurania itu dibikin oleh teman-teman yang ada di Makassar. Oh. Kayak gitu. Teman dekat atau memang yang sudah fans sama Mai gitu? Teman dan yang memang selalu mensupport saya dari awal gitu. Jadi kayak benar-benar tahu perjalanan karir saya. Kebetulan dia ada di sebelah sana. Biar nggak usah masuk ya. Nanti ada scene lain. Nanti mana kartu Zuraniamu? Di tas. Tapi ada nyembar. Ada. Teman, keluarga dan supporter saya dari awal. Supporter kayak member. Kenapa? Kalau misalnya Mai diberikan satu kesempatan untuk memainkan peran dan kemudian peran itu Mai sendiri yang pilih. Mau pilih peran sebagai apa? Ada dua sebenarnya. Ada dua. Pertama. Yang pertama, saya ingin mencoba karakter yang lebih tegas, yang lebih dominan. Karena sebelumnya kan sebagai Vina di Film Bebas, agak lembut, polos, nggak tahu apa-apa gitu kan. Saya pengen coba yang lebih dominan, lebih tegas gitu. Dan yang kedua, saya ingin mencoba memerankan satu karakter di mana karakternya itu punya penyakit, bukan cuma fisik tapi mental juga gitu. Saya merasa kayak itu tantangan sendiri dan menurut saya untuk bisa memahami apa yang orang-orang dalam kondisi tersebut rasakan, itu menurut saya adalah sebuah pemahaman diri yang baru gitu. Dan kayaknya bisa bermakna juga buat saya gitu. Dan jauh lebih menantang ya untuk melakukan itu. Kiranya ada pesan-pesan buat teman-teman di luar sana yang masih pengen nyanyi begitu, pengen main film juga. Kira-kira apa sih kiat-kiatnya nih? Buat teman-teman di Makassar. Ya, dan bisa sama teman-teman Zurania juga mungkin yang punya mimpi besar. Iya. Kalau dari saya sih jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah. Kalau kalian punya mimpi yang tinggi, mimpi yang besar, kerja keraslah gitu. Improve selalu skill kalian. Karena ketika kesempatannya tiba, peluangnya tiba, kalian udah bisa siap gitu. Dan manfaatkan setiap peluang itu sebaik-baiknya. Terus saya senang sekali dengan apa yang kalian buat, apalagi terima kasih. Hebat, keren. Mudah-mudahan Framing bisa terus maju, berkarya, hal-hal positif, apalagi untuk teman-teman di Makassar semuanya. Oke. Thank you, Maizura. Terima kasih.